Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan teks eksposisi yang telah kami susun sedemikian rupa. Penasaran bukan? Yuk langsung ke teksnya. Teks eksposisi kami berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap Global Warming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Mutiamin. Saya sebagai anggota di kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farda Mardatila Mahisastra. Saya sebagai ketua di kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Sultan Faizedan. Saya sebagai anggota di kelompok 5. Sebelum kita ke teksnya, alangkah lebih baik teman-teman mengetahui apa itu pemanasan global untuk menambah wawasan teman-teman. COVID-19 merupakan sebuah virus yang disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang dimana menyebabkan penyakit gangguan sistem pernapasan dan radang paru-paru. Virus ini menyebar begitu cepat ke berbagai negara di seluruh dunia. Selain berdampak pada cara hidup masyarakat, COVID-19 juga turut memberi dampak pada lingkungan hidup. Pada akhir 2019, World Meteorological Organization (WMO) menyatakan bahwa kondisi bumi semakin buruk tiap tahunnya. Konsentrasi CO2 yang terus meningkat mengakibatkan meningkatnya suhu bumi pula. Di Indonesia sendiri, Greenpeace menganalisis bahwa 3.403.000 hektar lahan terbakar antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Di perairan, 35,15% terumbu karang Indonesia masuk dalam kategori buruk. Padahal terumbu karang bisa membantu mengurangi pemanasan global karena mampu menyerap CO2. Sedangkan di udara, penyebabnya adalah masifnya penggunaan kendaraan pribadi, sampah plastik, dan industri. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, emisi kendaraan bermotor menyumbang 70% polutan di wilayah perkotaan. Di antaranya nitrogen oksida (NO2), karbon monoksida (CO2), sulfur dioksida (SO2), dan partikulat atau PM. Pada tahun 2021 adalah tahun dimulainya desas-desus penurunan resiko pemanasan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Penurunan emisi CO2 dan NO2 serta peningkatan kualitas udara perkotaan disebut-sebut membawa pengaruh positif terhadap kondisi bumi. Menurut hasil penelitian dari European Space Agency, data memperlihatkan adanya penurunan nitrogen dioksida di sejumlah kota besar di berbagai negara, seperti Paris, Madrid, dan Roma pada tanggal 14 hingga 25 Maret 2021. Tiongkok juga menyatakan adanya penurunan polusi udara secara signifikan sebesar 20% sampai 30% dibanding dengan data 3 tahun yang lalu. Menurut KLHK, emisi kendaraan bermotor menyumbang 70% polutan di wilayah perkotaan, di antaranya nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikulat. Tingkat emisi berkurang 25% di awal tahun ketika orang-orang diperintahkan untuk tinggal di rumah. Pabrik-pabrik tutup dan penggunaan batu bara di 6 pembangkit listrik terbesar Cina merosot hingga 40%. Di Indonesia sendiri, dikutip dari Center of Research on Energy and Clean Air, tercatat mengalami penurunan gas polutan NO2 sebesar 40% dibandingkan pada tahun 2019. CRA merilis bahwa emisi CO2 tercatat mengalami penurunan hingga 17% akibat karantina COVID-19 yang diterapkan di berbagai negara. Hampir setengah 40% penurunan emisi global selama puncak karantina berasal dari sektor transportasi dan industri, terutama kendaraan bermotor dan pabrik manufaktur komersial. Peneliti sains berkelanjutan di Lund University di Swedia berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa tingkat emisi turun. Transportasi misalnya, menyumbang 23% dari total emisi karbon global.
Angka emisi karbon karena transportasi terlihat turun di negara-negara yang membatasi pergerakan warganya sebagai kebijakan. Berkendara dan penerbangan adalah penyumbang utama emisi dari transportasi, yakni 72% dan 11% dari gas rumah kaca dan gas emisi. Menurut Carbon Brief, perubahan ini hanya bersifat sementara. Efek pandemi ini belum dapat dikatakan bakal mendorong emisi CO2 ke jalur menurun, karena ketika beberapa negara sudah melonggarkan aktivitas warganya, maka kualitas udara berbahaya baik pada tinggi lokal maupun global kemungkinan akan kembali. Ketika terjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), publik mungkin berasumsi jumlah polutan berkurang. Kami juga menyampaikan salah satu isu pada teks ini, yaitu media sosial sempat dihebohkan oleh penampakan Gunung Pangrango di Bogor yang jarang terlihat karena polusi. Namun CRIE mencatat tidak ada satu hari udara bersih di langit Jakarta selama pandemi akibat debu pembangkit listrik batubara di sekitarnya. Sisi positif adanya pandemi pada lingkungan global hendaknya diiringi kebijakan berupa mitigasi, adaptasi, serta program yang memberikan sumbangan dalam rangka menghambat krisis iklim. Bersepeda contohnya. Salah satu studi menemukan bahwa orang yang bersepeda setiap hari memiliki emisi karbon 84% lebih rendah dari semua perjalanan harian yang dilakukan menggunakan kendaraan selain sepeda. Bahkan, rata-rata orang yang beralih transportasi dari mobil ke sepeda hanya 1 hari dari dalam seminggu bisa mengurangi jejak karbon sebesar 3,2 kg CO2 equivalent atau setara dengan emisi mengendarai mobil sejauh 10 km. Jika penggunaan bermotor berlari dengan bersepeda, maka akan terjadi penghematan 24 triliun US dollar dari tahun 2015 sampai 2050. Angka ini dihitung dari penggunaan energi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mitigasi perubahan iklim. Dari data-data dan pendapat yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa dampak positif COVID-19 dapat mengurangi polusi udara sehingga dapat meminimalisir efek pemanasan global. Tetapi, terdapat dampak negatifnya pula, yaitu terjadi perubahan cara hidup masyarakat. Faktanya, COVID-19 tidak benar-benar mengurangi polusi udara. Oleh sebab itu, dampak positif akibat COVID-19 dalam memperkecil pemanasan global tidak akan berlanjut lama jika tidak diimbangi dengan upaya mengurangi polusi udara. Sehingga, masyarakat diharapkan mampu mempertahankan sikap positif yang dapat meredam pemanasan global, bahkan setelah kebijakan PPKM dan lockdown yang sudah dilonggarkan. Berikut adalah referensi dari beberapa laman website yang kami gunakan untuk membuat teks eksposisi ini. Sekian dari kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Sedikit quotes, stay at home, don't panic, beat the pandemic.